Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita dapat kembali menunaikan ibadah yang sangat mulia. Kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan segala isi. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang uswatun hasanah, teladan terbaik sekaligus rahmatan lil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu sekalian, salah satu masalah yang dihadapi oleh manusia akhir zaman adalah makin tipisnya di dalam membedakan mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang tidak baik. Bahkan situasi akhir zaman itu kadang-kala ada hal yang dianggap baik padahal tidak baik, ataupun sesuatu yang tidak baik justru dianggap baik. Maka kalau tiba suasana seperti itu, kondisi seperti itu, bagi kita kaum muslimin merujuk, berpegang teguh kepada apa yang menjadi pegangan kita, yaitu Al-Quran, adalah merupakan satu hal yang sangat mutlak. Nah, subuh hari ini kita akan bicara soal hal-hal yang baik. Di dalam bahasa Indonesia, kata baik itu satu saja, baik. Tetapi ketika dimasukkan dalam kosakata Al-Quran, setidaknya kita menemukan kata baik itu dalam 5 bentuk. 5 bentuk kata baik yang berbeda-beda di dalam memahami baik dalam kondisi apa, baik dalam konteks apa, dan seterusnya. Yang pertama, kata Al-Quran menggunakan kata baik itu dengan istilah al-khair. Al-khair, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Atau ayat yang lain, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah ada di antara kalian yang memang tugasnya mendakwahkan kepada jalan-jalan kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apa maknanya al-khair? Baik dalam maksud apa ini? Al-khair adalah dimaknai kata baik sebagai hasil pilihan dari sekian banyak hal-hal yang baik. Jadi kalau kita mengatakan khair, semua baik. Tapi kalau kita sudah mau mencari yang terbaik, dicari mana yang lebih baik dari sekian banyak yang baik. Misalnya makanan, ada makanan yang sama antara ikan masak yang baru masak dan ikan masak yang sudah lama masak, belum basi, sama-sama baik. Tetapi silahkan memilih mana yang menurut kita lebih baik. Lebih baik. Misalnya kalau dikatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah ada di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan. Kebaikan apa itu? Banyak di dalam yang harus dilihat. Pergi berdakwah tidak cukup hanya dengan modal semangat berdakwah saja, harus dengan motif al-khair. Macam-macam al-khair. Al-khair itu misalnya
kalau kita pergi ceramah, berdakwah, harus seirama antara apa yang kita pesankan dengan apa yang kita tampilkan. Misalnya kita ceramah soal pentingnya menjaga kebersihan. Orang tidak percaya kalau menjaga kebersihan itu penting kalau yang datang ceramah hitam kukunya. Ya kan begitu. Orang tidak percaya. Kalau dikatakan bahwa ini bagus dimakan, orang tidak percaya. Kenapa? Karena kita tidak memberikan bukti yang baik. Itu yang pertama. Jadi al-khair adalah kata-kata tentang kebaikan yang merupakan hasil dari sekian banyak hal-hal yang baik. Yang kedua, Al-Quran juga menggunakan istilah baik itu dengan kosakata al-hasan. Hasan. Baik dalam istilah hasan atau al-hasanah itu maknanya kebaikan yang mengandung keindahan. Jadi kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kita tidak sekedar minta kebaikan dunia, tapi kita minta agar kehidupan kita ini indah, enak dirasa, tentram kehidupan kita. Al-hasanah. Apakah yang dimaksud dengan perempuan cantik? Tidak cukup hanya dengan istilah perempuan cantik itu adalah rajin mandi. Tidak bisa. Makanya perempuan itu untuk disebut cantik pasti dia butuh beli bedak, butuh beli maskara, beli alat kosmetik lainnya. Nah, bahkan betapa perempuan itu mau disebut cantik, sudah nyata cantik alisnya digambar ulang, pokoknya digaris kembali. Padahal Rasulullah mengatakan Allah melaknat, Rasulullah melaknat perempuan yang mencukur bulu alisnya. Tapi mau diapa? Karena dia selalu berpikiran bahwa tebal sebelah ini alismu dan lain sebagainya. Lebih tebal ini sebelah kanan tidak seimbang, sebelah kanan sebelah kiri. Itulah orang mau disebut al-hasan, al-hasan. Mau disebut tidak sekedar baik tetapi juga indah, cantik. Yang ketiga, ada lagi disebut kebaikan al-ma'ruf. Al-ma'ruf. Kebaikan al-ma'ruf artinya jenis kebaikan yang tidak boleh hanya satu orang mengatakan baik. Maka dia disebut sebagai kebaikan yang disepakati. Al-Quran mengingatkan pasangan suami istri, dikatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu bagaimana? Disepakati. Disepakati. Kalau kita misalnya mau buka puasa, jangan cuma mengatakan saya mau beli makanan buka puasa, tapi tanya suaminya apa disuka. Itu dimaksud dengan ma'ruf. Jangan datang beli buka puasa disajikan, suami bertanya kenapa ini yang dibeli, istri membalas untung itu ada di muka itu. Itulah tidak ma'ruf itu. Tidak ma'ruf. Termasuk ma'ruf itu adalah istilah kebaikan yang di dalamnya ada kode-kode tersendiri. Hanya suami dengan istri yang tahu kode itu. Contoh, ada orang datang bertamu ke rumah. Kalau ada orang datang bertamu ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk duduk di sini. Lantas suami berkata, ada tamu. Itu kode. Apa kodenya? Bikin kopi. Jangan berkata
kalau suami berkata ada tamu, justru istri berkata siapa namanya? Karena itu tidak ketemu kode. Nah, karena biasanya ibu-ibu ragu-ragu, kayaknya beberapa orang yang datang, biasanya kalau ditanya, "Ma, ada tamu?" Dia juga lari keluar itu. Lari keluar. Masuk duduk di sini. Sebenarnya bukan masuk duduk di sini. Matanya ibu-ibu sedang menghitung berapa gelas yang mau disiapkan. Ya toh? Nah, termasuk kode-kode tersendiri itu tidak kalau ada orang ditanya jam berapa kita berangkat dari Majene ke Mamuju, dia bilang tadi ini jam 10 sudah menjelang siang. Sehingga kita malam tidak tadi. Dia bilang tidak. Berarti masak. Berarti tidak makan ini orang. Tidak usah ditanya, sudah dimakan. Karena itu mengganggu adat ketimuran kita. Al-ma'ruf itu jenis-jenis kebaikan yang sudah disepakati. Termasuk kita bermasyarakat. Kan ada itu adabnya kita datang bermaksud bertamu. Betul kita itu benar kalau ada orang mengutang. Kita datang menagih utang, itu benar, hak kita. Tapi jangan juga menagih utang bersamaan dengan masuknya waktu buka puasa. Karena itu tidak tepat. Atau kita pergi menagih utang di tempat orang sementara melayat. Cocok nih, tak kalah ketemu di sini. Tidak bisa, jangan. Atau kita pergi ke pengantin. Kita pergi pengantin. Lama saya datang ke rumahmu, tak pernah kau di sana. Bagaimana itu utang itu? Jangan menagih di tempat pengantin. Karena kasihan dia sudah cantik datang, tiba-tiba bengkok muka gara-gara utang. Nah itu. Yang keempat, ada namanya as-salih. Namanya amilus salihah, amal saleh. Itu juga kebaikan, tapi kebaikan apa dimaksud? Kebaikan yang di dalamnya ada nilai-nilai. Tidak cukup hanya sekedar mengatakan benar atau baik, tetapi mengandung nilai. Bahasa istilah lokalnya itu disebut dengan sitinaya. Jadi kalau sekarang ini kondisi yang kita hadapi, kalau dikasih nasihat orang jangan begitu, dia selalu memberikan tanggapan tidak apa-apa, karena kan tidak ada larangannya. Betul tidak ada larangannya, tetapi ada kondisi kehidupan kita ini kalau kita laksanakan sudah tidak dianggap patut. Kalau kita ke bawah, ke utara, ketemu orang Kaili. Di antara keyakinan orang Kaili itu, kalau ada kepala dusun, kepala desa yang sudah menjabat kepala dusun, kepala desa, tapi masih senang pergi jalan-jalan di pasar, di kampung-kampung, pakai celana untung sampai lutut itu, dia sudah percaya tidak bagus lagi sumurnya ini sawit. Kenapa? Kepala dusun, kepala desa tidak menunjukkan kepatutannya sebagai orang yang dituakan. Tuh, contoh. Ini contoh saja. Itu main domino tidak dilarang, Pak. Tidak dilarang. Ikut lomba domino juga tidak dilarang. Tapi kan tidak enak kalau ada pengumuman lomba domino juara 1 imam masjid Darul Muttaqin. Kan tidak enak itu didengar. Juara 1 berhadiah kulkas. Yang seperti itu, Pak. Atau mungkin Bapak tidak, tetapi misalnya saya penceramah, tiba-tiba istriku terlalu kencang main Facebook, kemana-mana siaran langsung. Apalagi sekarang ada namanya FB Pro yang kerjanya hari-hari itu muda-muda saja itu. Itu melanggar kepatutan. Kalau kita mau terhormat di tengah masyarakat, tidak cukup pakai rumus baik, tidak cukup pakai rumus benar, tetapi harus pakai rumus namanya sitinaya. Inilah yang gila, tergerus, terkikis sedemikian rupa akhir-akhir ini. Kenapa? Karena kadang-kadang kita selalu berkata gampang itu, ustaz juga manusia, juga manusia dan sebagainya.
Nah, kita mau menghindari hal seperti itu. Yang terakhir, ini mahal berat, tidak gampang menjalaninya. Albirru. Albirru artinya kebaikan paripurna. Al-Quran berkata, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dianggap baik kalau Anda belum menyedekahkan, menginfakkan, membelanjakan barang-barang yang kamu sukai di jalan Allah. Ini berat. Karena yang senang kita bagi itu baju bekas. Berpikir kita kalau baju pengantin mau dikasih orang, jangan dulu, ini baru 2 kali dipakai ke pesta, mau ku ambil. Iya tuh. Itu termasuk juga orang dari tanah suci. Kalau orang dari tanah suci kan kita dikasih itu sesuatu yang ya sekedarnya saja. Ambil ini kenang-kenangan. Tapi kalau yang dibilang aslinya, tiba-tiba bilang, minta kekasih yang barakahnya dari tanah suci. Apa mau? Badawara wampak. Jangan. Tidak bisa itu. Kenapa? Karena berat. Hanya orang-orang tertentu yang memang berhasil melakukan itu. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Menyerahkan, membelanjakan sesuatu yang dimana dia sangat sukai sesuatu. Ada dulu ustaz ceramah soal ini. Ceramah dia bilang, belanjakan hartamu yang paling kamu sukai, sedekahkan hartamu yang paling kamu sukai. Tiba-tiba ada sepupunya, istrinya datang tanpa di rumah ini Pak Ustaz. Sepupu ini berkata, aku dengar tadi suamimu bilang serahkan harta yang paling kamu sukai. Apa kata istrinya? Cocok, ambil itu jasnya bapaknya 3 di dalam. Bayangkan, jas yang sering dipakai pergi nasihat perkawinan dikasihkan sama sepupunya. Datanglah seorang ustadz ini bertanya, mana itu jas yang sering saya pakai ke pengantin, mau ke pergi nasihat perkawinan? Dia bilang, saya kasih itu sepupu karena kau tadi ceramah berikan harta yang paling kamu suka. Dia bilang, salah alamat itu ayat. Dia juga bilang salah alamat karena memang ini mahal. Tidak gampang orang menjalani ayat-ayat seperti itu. Jadi pelan-pelan kalau kita memahami sebuah ayat, jangan langsung tancap gas, sesuai kemampuan kita saja. Hadirin sekalian, inilah tausiah subuh kita. Semoga manfaatnya bagi kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita, alhamdulillah 10 Ramadan ini kita dapat lewati dengan baik, diampuni oleh Allah, mendapatkan pahala sebaik-baiknya. Dan yang paling penting adalah kita tidak memiliki kekurangan semangat sedikit pun untuk menjalani 10 selanjutnya. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'i ahwali wa ahwali. Allahumma arzuqna mutaba'ata nabiyyikal karim awwala wa akhira wa zahira wa batina, qawlan wa fi'lan wa amalan wa niyyatan wa ta'atan wa riba. Allahumma inna na'udzuka min jahdil bala wa darkis syaqaa wa su'il qadaa wa syammatil a'daa. Allahumma dafa'anna al-bala wal wala wal waba wal fahsya'i was sufra muhtadi wa syada'i ma zahara minha wa batan min al-khassah wa min buldani muslimin 'amatan innaka 'ala kulli syai'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa 'azaima maghfiratika wa salamatan min kulli ismin wal ghanimatan min kulli birrin wal fawza bil jannah wal najata minan nar. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'as syahidin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.